Banyak yang mengira makan menggunakan tangan itu ketinggalan zaman atau primitif. Padahal Sobat Jiwa, justru sebaliknya. Apa yang dianggap deso oleh sebagian orang mungkin sebenarnya adalah ritual transfer energi yang sudah diajarkan leluhur kita sejak ribuan tahun yang lalu. Ada makna spiritual yang mendalam dari makan menggunakan tangan. Apa makna spiritualnya? Ayo langsung aja kita bahas dan kita masuk aja ke videonya hari ini. Sobat Jiwa, pernah kepikiran nggak? Kenapa kita dari kecil dulu selalu dimarahin kalau misalnya langsung tangan kiri yang maju duluan untuk ambil sesuatu atau ambil makanan? Seolah-olah tangan kiri itu pembawa sial. Padahal, alasan dibaliknya itu semuanya sangat logis. Leluhur kita sebenarnya sudah menerapkan aturan kebersihan yang sangat ketat, jauh sebelum adanya sabun dan juga hand sanitizer. Mereka melakukan pembagian fungsi tubuh yang sangat-sangat tegas. Tangan kanan didedikasikan sebagai tangan suci atau tangan asupan. Sedangkan tangan kiri itu digunakan khusus untuk urusan pembuangan atau membersihkan diri. Tapi maknanya nggak cuma soal bersih atau kotor Sobat Jiwa. Tangan kanan kita adalah termometer alami yang super canggih. Pernah nggak waktu kamu makan pakai sendok, terus tiba-tiba lidah kamu jadi melepuh karena supnya ternyata masih mendidih? Itu karena sendok adalah benda mati. Dia nggak bisa ngobrol sama otak kamu. Beda ceritanya kalau misalnya kita pakai tangan. Saat ujung jari menyentuh nasi, jutaan saraf di sana langsung mengirimkan sinyal kilat ke otak kita. Otak bakal tahu persis suhunya, teksturnya, sampai tingkat kelunakannya sebelum makanan itu nyentuh ke bibir kita. Hebatnya lagi secara biologis, sentuhan jari ini adalah alarm bagi sistem pencernaan. Saat tangan kanan menyentuh makanan, sinyal itu memerintahkan lambung untuk mulai memproduksi enzim yang tepat. Jadi, makanan yang masuk nggak cuma sekedar ditelan, tapi sudah diterima secara sadar oleh tubuh kita. Secara spiritual, ini adalah bentuk penghormatan pada makanan. Tubuh kita ibaratkan rumah Sobat Jiwa, dan tangan kanan adalah pintu utamanya. Itulah kenapa tangan kanan digunakan untuk memberi, menerima, dan memasukkan segala sesuatu yang baik, termasuk rezeki. Kita nggak cuma makan untuk kenyang, kita sedang melakukan ritual komunikasi antara jari, hati, dan juga energi dari alam semesta. Tapi sejak kapan sih leluhur Nusantara ini makan pakai tangan? Nah, menarik kan ya untuk dibahas? Kita lanjut ke chapter berikutnya. Sobat Jiwa, setelah kita tahu gimana canggihnya tangan kanan kita, pertanyaannya, sejak kapan cara makan itu jadi identitas kita? Dan kenapa sekarang kita malah merasa lebih beradab kalau pakai alat makan logam? Cara ini dimulai ribuan tahun lalu sebenarnya. Jauh sebelum pengaruh asing masuk, leluhur Nusantara sudah hidup menyatu dengan alam. Bagi mereka, makan adalah ritual yang sakral antara kita manusia dengan alam yang memberikan hasil buminya. Mengambil nasi langsung dari alas daun pisang bukan karena kita nggak punya alat, tapi karena mereka ingin merasakan energi bumi secara langsung. Tangan adalah perantara antara kita manusia dan sumber kehidupannya. Memasuki abad keempat saat pengaruh Hindu dan Buddha masuk dari India, kebiasaan ini semakin diperkuat secara spiritual. Konsep saucha atau kemurnian itu mulai diajarkan. Di relief-relief candi seperti Borobudur, kamu bisa lihat adegan perjamuan di mana tangan kanan selalu digunakan. Makan dengan tangan kanan bukan lagi cuma urusan perut, tapi sudah menjadi etika kesucian. Kemudian setelah itu datang lagi pengaruh Islam yang semakin menguatkan adab ini. Makan dengan tangan kanan menjadi sunnah yang dijalankan secara luas dan membuat cara makan ini mendarah daging di seluruh pelosok negeri dari pesisir hingga ke pedalaman. Tapi semuanya mulai berubah drastis di era kolonial Sobat Jiwa, sekitar abad ke-16. Bangsa Eropa datang membawa sendok, garpu, dan juga pisau. Di mata mereka saat itu, makan pakai tangan dianggap tidak beradab. Alat makan logam pelan-pelan jadi simbol sebagai status sosial. Kalau misalnya kamu makan pakai sendok, maka kamu akan dianggap sebagai orang yang terpelajar dan kelas atas. Kalau misalnya kamu pakai tangan, kamu akan dianggap sebagai rakyat jelata. Tapi uniknya nih, Indonesia itu punya daya tahan budaya yang luar biasa. Meski sekarang kita mahir pakai sumpit untuk sushi atau garpu untuk steak misalnya, kita selalu punya momen di mana kita merasa nggak puas kalau nggak pakai tangan. Apalagi kalau misalnya makan jengkol, makan rendang, ayam betutu, wah itu kalau nggak pakai tangan rasanya nggak puas banget kan ya? Karena pada akhirnya pengaruh global cuma bisa menyentuh cara kita makan, tapi nggak akan bisa menggantikan koneksi rasa yang sudah tertanam selama ribuan tahun di dalam memori sel tubuh kita. Sobat Jiwa, kenapa nasi yang kita makan pakai tangan di pinggir sawah atau di rumah nenek kita itu jauh lebih nikmat daripada makan di restoran bintang 5 pakai sendok dan juga garpu? Ayo, kenapa?
Jawabannya bukan cuman karena bumbunya, tapi juga koneksinya. Secara spiritual, makan adalah sebuah ritual yatnya, sebuah persembahan suci bagi api kehidupan yang ada di dalam tubuh kita. Saat kita makan menggunakan tangan, kita sedang menghapus jarak antara diri kita dan sumber kehidupan. Coba perhatikan ujung jari kamu. Dalam tradisi spiritual timur, ujung jari merupakan terminal energi vital atau prana. Saat jari-jari tangan kita menyentuh makanan, terjadi sebuah sirkulasi energi yang tertutup. Energi dari tubuhmu mengalir ke makanan, menghidupkan makanan itu dengan rasa syukur. Lalu kembali masuk ke dalam tubuhmu saat suapan itu nyampe di mulut. Inilah yang disebut dengan pertukaran energi yang sakral. Sendok sama garpu itu adalah konduktor yang dingin yang memutuskan aliran energi itu. Tapi dengan tangan, kita sedang melakukan praktek mindfulness yang paling suci. Kamu dipaksa untuk hadir seutuhnya. Kamu merasakan tekstur nasi, kehangatan sayur, dan juga kekayaan bumbu-bumbunya. Kamu nggak bisa makan pakai tangan sambil sibuk main gadget. Tangan kamu sibuk menghargai rejeki, dan pikiranmu dipaksa untuk fokus pada momen saat itu. Dalam tingkat spiritual yang lebih tinggi, menyentuh makanan dengan tangan adalah bentuk kerendahan hati kita sebagai manusia. Kita menyentuh bumi secara langsung melalui hasil alamnya. Kita menyadari bahwa apa yang kita makan tadinya adalah makhluk hidup yang merelakan energinya untuk menyambung hidup kita. Jadi setiap kali kamu menyuap makanan dengan tangan kanan, kamu sebenarnya sedang melakukan meditasi kecil. Kamu sedang berterima kasih pada alam, menyucikan asupanmu dengan energi tanganmu sendiri, dan memastikan bahwa yang masuk ke dalam tubuhmu bukan cuma sekedar kalori, tapi juga berkah yang sudah dialiri oleh energi kasih sayang dari semua makhluk yang sudah berkorban untuk itu. Kalau kita bicara soal makan pakai tangan, leluhur kita punya satu istilah yang sangat indah, yaitu mulu. Di permukaan, mulu mungkin cuma terlihat seperti cara mengambil nasi. Tapi secara etimologi dan filosofi, mulu berasal dari kata dalam bahasa Jawa yang berarti naik ke atas atau membumbung. Ini adalah pengingat bahwa setiap kali tangan kita bergerak dari piring menuju ke mulut, itu adalah simbol bahwa rezeki ini berasal dari atas, dari Sang Pencipta yang kemudian turun ke bumi untuk menghidupi kita. Para leluhur kita juga meninggalkan rahasia tentang Panca Mahabhuta, atau 5 elemen alam semesta yang ada di jemari kita. Saat kita menguncupkan kelima jari ini untuk mengambil makanan, kita sebenarnya sedang menyatukan seluruh elemen semesta ke dalam satu genggaman. Kita sedang mengharmonisasikan alam makrokosmos ke dalam tubuh mikrokosmos kita. Inilah kenapa makan dengan tangan sering disebut sebagai cara makan yang paling seimbang. Leluhur kita juga mengajarkan etika untuk makan dengan kesadaran penuh, atau mangan ora sepurane. Saat mulu, kita diajarkan untuk mengambil secukupnya, tidak berceceran, dan tidak rakus. Jarak antara piring dan mulut adalah ruang untuk kita bernafas dan juga bersyukur. Bahkan dalam tradisi kepungan atau kembul bujana, makan pakai tangan di atas satu nampan atau daun pisang yang sama adalah simbol dari kesetaraan. Di hadapan makanan, tidak ada jabatan dan juga tidak ada kasta. Semua tangan yang menyentuh bumi adalah tangan yang sama-sama butuh penghidupan. Leluhur kita ingin menyampaikan bahwa kekuatan terbesar bangsa ini ada pada kebersamaan dan kerendahan hati. Dan semuanya itu diajarkan dari hal yang paling sederhana, yaitu cara kita makan. Jadi Sobat Jiwa, apakah makan pakai tangan itu primitif? Nah, setelah kita bedah dari sisi kesehatan, sejarah, hingga filosofi leluhur, jawabannya justru sebaliknya. Makan pakai tangan adalah teknologi kesadaran yang sangat maju. Saat dunia luar sibuk menciptakan alat untuk menjaga jarak antara manusia dan makanannya, budaya kita justru mengajarkan untuk merangkulnya. Kita diajarkan bahwa untuk memahami kehidupan, kita harus berani menyentuhnya. Kita diajarkan bahwa rezeki bukan cuma soal rasa di lidah, tapi soal aliran energi dari jemari menuju hati. Mulai hari ini, jangan lagi merasa kecil atau malu saat kamu memilih untuk makan pakai tangan di tempat umum. Karena pada saat kamu melakukannya, kamu sedang menghidupkan kembali warisan ribuan tahun yang lalu. Kamu sedang mempraktekkan mindfulness di tengah dunia yang makin terburu-buru saat ini. Dan yang paling penting, kamu sedang menghargai dirimu sebagai bagian dari alam semesta. Karena pada akhirnya, kenyang itu urusan perut, tapi rasa syukur itu urusan jiwa. Dan salah satu cara terbaik untuk memberikan makan jiwa kita adalah dengan kembali menyentuh apa yang menghidupkan kita.
Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar. Karena bisa jadi komentarmu jadi pencerahan juga untuk saya dan juga untuk Sobat Jiwa semua. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.